Edukasi dan promosi kesehatan merupakan aspek penting pada diabetes mellitus, tidak hanya untuk memastikan keberhasilan terapi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasien. Sebelum kita masuk dalam edukasi pada diabetes mellitus, kita harus tahu dulu apa itu diabetes mellitus, penyebabnya apa, gejalanya apa saja, faktor-faktor resikonya, jenis-jenis diabetes mellitus, dan bagaimana cara pencegahan penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Diabetes mellitus disebabkan karena adanya gangguan di dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sehingga terjadinya penumpukan glukosa dalam darah. Orang yang menderita diabetes mellitus mempunyai gejala sebagai berikut. Sering merasa haus, sering buang air kecil terutama di malam hari, sering merasa sangat lapar, mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, lemas, pandangan kabur, terdapat keton dalam urin. Keton itu adalah produksi sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi dan luka yang sulit untuk sembuh. Seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes mellitus jika memiliki faktor risiko sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes mellitus. Yang kedua, menderita infeksi virus. Yang ketiga, orang yang berkulit putih diduga lebih mudah untuk mengalami diabetes mellitus dibandingkan dengan ras lain. Yang keempat, diabetes mellitus tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Secara umum, diabetes mellitus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadinya kerusakan pada organ-organ tubuh. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena tingginya kadar gula dalam darah akibat dari sel-sel tubuh yang kurang peka terhadap insulin, dan juga organ pankreas tidak bisa memproduksi insulin secara normal atau kurang. Penyakit diabetes mellitus memang sulit disembuhkan, tetapi ada beberapa cara untuk mencegah penyakit ini dengan mengontrol berat badan, olahraga rutin dan teratur, hindari makanan tidak sehat dan manis, hindari stres, dan cukup istirahat, serta mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang edukasi pada diabetes mellitus. Pasien dengan status baru yang mengalami onset diabetes mellitus membutuhkan edukasi yang intensif untuk dapat menangani penyakitnya secara efektif dan aman. Dan hal ini dilakukan untuk meminimalkan komplikasi jangka panjang. Edukasi yang dapat diberikan, yang pertama, kita harus memberikan pemahaman bahwa penyakit ini merupakan penyakit kronis yang berlangsung seumur hidup dan membutuhkan kontrol gaya hidup dan makanan secara ketat untuk mencegah terjadinya komplikasi. Yang kedua, memberikan harapan kepada pasien dan keluarga bahwa walaupun penyakit ini berlangsung seumur hidup, tetapi apabila ditangani dengan benar, maka prognosisnya juga akan baik. Menjelaskan cara menyuntikkan insulin sendiri di rumah, serta tanda dan gejala hipoglikemia akibat suntikan insulin dan cara mengatasinya. Yang keempat, berikan edukasi secara spesifik untuk mengontrol makanan dan jadwal diet.
Yang kelima, self-monitoring berupa monitor dan pencatatan kadar gula darah harian yang umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum makan dan pada malam hari sebelum tidur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi terkait hipoglikemia. Pasien yang diterapi dengan insulin dapat mengalami hipoglikemia dengan gejala umum berupa kepala terasa seperti melayang, ringan, kebingungan, gemetaran, keringatan, dan sakit kepala. Bila terjadi, edukasi pasien untuk segera makan permen atau gula dan membawanya kemanapun pasien pergi bila sewaktu-waktu diperlukan. Dalam suatu emergensi, pengasuh, anggota keluarga, atau orang tua pasien juga diajarkan untuk menyuntikkan glukagon secara subkutan atau intramuskuler segera ke rumah sakit setelah penanganan awal tersebut. Promosi kesehatan. Pasien diabetes mellitus tipe 1 perlu dimotivasi untuk melakukan gaya hidup yang sehat dan mengontrol pola makannya. Tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol, serta berolahraga secara teratur. Dukungan psikologi oleh tenaga profesional juga dapat diberikan kepada pasien dan keluarganya. Di Indonesia terdapat organisasi Persadia atau Persatuan Diabetes Indonesia, yang merupakan organisasi sosial diabetes yang terdiri dari penderita, tenaga kesehatan, serta simpatisan. Pemerintah juga membuat program puskesmas yang disiapkan khusus untuk melayani diabetes mellitus atau memiliki polidiabetes tersendiri. Di polidiabetes di puskesmas, pasien akan dilayani oleh dokter dan perawat serta ahli gizi yang terlatih tidak hanya mengenai diagnosis dan penanganan diabetes, tetapi juga dalam aspek edukasi keluarga mengenai diabetes. Hal yang diedukasi diantaranya mencakup cara mengecek kadar gula darah, cara menyuntik insulin, pengaturan dosis insulin berdasarkan kadar gula darah, diet pasien, serta aspek penyakit lainnya, termasuk komplikasi yang mungkin terjadi. Klinik khusus diabetes ini juga terdapat di banyak rumah sakit di berbagai kota di Indonesia.